Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Selasa 16 Januari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menyajikan informasi yang sudah terhimpun dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Ada beberapa informasi yang akan kami sajikan dan juga bacakan buat Tribuners, dan juga kita akan baca dan amati sama-sama di layar kaca Anda. Dan mungkin sekedar informasi juga untuk Tribuners yang ingin berlangganan untuk Tribun Timur Cetak, bisa langsung menghubungi di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui SMS juga WA di nomor 081 1413 5555. Limanya sebanyak 4 kali. Bisa langsung dihubungi di nomor yang sudah Vio sebutkan, dan juga kalau misalnya juga Tribuners senang untuk baca via smartphone atau gadget, bisa juga mengakses di website kami di www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper. Dan langsung saja kita beralih ke informasi pertama di halaman pertama, di mana sudah terpampang jelas. Kita lihat di layar kaca ada informasi mengenai BMKG mengatakan atau juga berstatement waspada hujan lebat tanggal 19 Januari. Terhitung hari ini mungkin 16 Januari, berarti ada beberapa hari ke depan, kurang lebih 3 atau 4 hari ke depan kita akan diberikan informasi terkait waspada hujan lebat. Dan mungkin kita bacakan sedikit, ada 2 poin atau 2 topik dalam sub kita. Yang pertama, di mana 6 daerah rawan bencana alam dan juga 2 mobil tertimpa pohon tumbang di Kota Makassar. Kita juga ada grafis yang ditampilkan di halaman 1, boleh dibantu? Kami menampilkan grafis terkait potensi bencana di Sulsel. Kemudian juga ada rawan banjir di Makassar. Dan kemudian kita juga ada informasi banjir Makassar dari masa ke masa. Sekedar informasi juga, 4 hari ke depan, sebagian wilayah Sulawesi Selatan diprediksi akan dilanda cuaca ekstrim. Hujan akan turun dengan intensitas lebat dan berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan rilis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Selatan, ada 6 daerah di Sulsel yang berpotensi terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Ada juga bencana gelombang tinggi dan abrasi di daerah pesisir. Yang disampaikan oleh Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, sudah mendapat informasi terkait daerah dengan curah hujan lebat, di mana ini juga ada potensi yang disampaikan melalui grafis kami. Kemudian Amson juga mengaku sudah memetakan titik rawan bencana, terutama daerah terdampak hujan intensitas tinggi. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya dari headline kita atau highlight kita di halaman pertama, di mana ini merupakan informasi yang disampaikan atau statement yang disampaikan dari BMKG, maka untuk itu kita sudah terhubung dengan forecaster atau Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi BMKG maksud saya, BMKG Kota Makassar, Bapak Rizky Yuda, sudah bersama kami melalui Zoom. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Baik, Mas, boleh disampaikan mungkin buat Tribuners nih ketahui, atau mungkin juga dari yang kami tampilkan di layar kaca tadi ada grafis ya, ada informasi terkait potensi bencana dan juga rawan banjir di Kota Makassar hingga banjir Makassar dari masa ke masa. Boleh disampaikan buat Tribuners mungkin untuk mengawali atau juga klarifikasi dari data yang kami tampilkan. Disampaikan dulu nih Mas, bagaimana kondisi cuaca mungkin per hari ini tanggal 16 Januari tepatnya, apakah mungkin curah hujan akan lebih lebat dari biasanya atau seperti apa, Mas? Silakan. Ya, baik. Jadi untuk hari ini tanggal 16 Januari 2024 Ya. untuk siang dan sore hari terpantau berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Henrekang. Okay. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan bagian barat. Baik, iya, Mas, ini juga menyambung dari yang disampaikan Mas bahwa per hari ini mungkin istilahnya daerah, khususnya beberapa daerah ada yang intensitas tinggi dan juga lebat mungkin, juga hingga sedang.
Lantas juga kami dapat informasi dari rekan kami yang ada di Kabupaten Sinjai bahwa memang ada beberapa titik yang sudah turun hujan, namun juga ada beberapa titik khususnya di ibu kota Sinjai Utara itu masih belum juga turun hujan, Mas. Mungkin apa yang menjadi penyebab dari adanya perbedaan nih beberapa titik yang ada di Kabupaten Sinjai? Iya, jadi memang kondisi musim di wilayah Sulawesi Selatan ini unik, berbeda antara Sulsel bagian barat, Sulsel bagian selatan, Sulsel bagian timur, dan Sulsel bagian utara. Jadi kalau misalkan secara umum di wilayah Sulsel bagian barat ini mengalami curah hujan tinggi, di wilayah Sulawesi Selatan bagian timur itu relatif lebih aman seperti itu, Kak. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang bisa menyebabkan di suatu wilayah mengalami hujan, di suatu wilayah di wilayah Sulawesi Selatan mengalami kondisi berawan saja. Ya, ini juga mungkin ada kaitannya dengan kondisi topografi gitu ya, Mas? Iya, Iya. salah satunya yang mempengaruhi adalah kondisi topografi. Baik, ya. Mas, ini kalau kita mengulas dari halaman 1 yang ditampilkan di Koran Tribun Timur, ini statement disampaikan bahwa waspada hujan lebat tanggal 19 Januari, Mas. Berarti ini ada 3 hari ke depan. Apakah memang perakiraan cuaca 3 hari ke depan untuk Kota Makassar mungkin khususnya atau di Sulawesi Selatan memang akan terjadi intensitas lebat, Mas? Iya, jadi per tanggal 15 Januari 2024 di hari Senin kemarin kami telah memberikan peringatan dini cuaca 7 harian, di mana beberapa wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Januari 2024. Salah satu wilayahnya adalah di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, meliputi wilayah Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, seperti itu. Jadi beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat ini, perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat bertahan hingga tanggal 22 Januari 2024. Berarti nanti mungkin akan dirilis lagi setelah tanggal 22 Januari ya, Mas, untuk update lebih lengkapnya. Ya, Berarti hingga saat ini hingga tanggal 22 Januari saja untuk informasi beberapa titik yang mungkin rawan untuk intensitas sedang hingga lebat. Baik, betul. Mas, kalau dari Mas Rizky Yuda juga tentunya mendapat informasi begitu bagaimana kondisi cuaca dan sebagainya. Lantas mungkin istilahnya mungkin ada kaitannya juga dengan informasi potensi rawan bencana begitu. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi yang Mas Rizky udah dapatkan mengenai titik-titik yang sudah ada terjadi bencana, mungkin bencana banjir atau juga tanah longsor hingga saat ini? Ya, jadi kami di BMKG juga tergabung ke dalam grup BPBD, di Ya. mana di grup tersebut dari BPBD tiap-tiap kabupaten melaporkan bagaimana kondisi di wilayahnya tersebut. Jadi beberapa BPBD telah melaporkan kejadian bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, beberapa titik di Kota Makassar, kemudian juga ada banjir di Kabupaten Maros, beberapa titik seperti itu. Oke, oke, ya. Jadi ada beberapa titik yang sudah mengalami mungkin istilahnya ada insiden atau masalah begitu ya, Mas, pohon tumbang hingga banjir. Mas, ini kalau Betul. ngomongin soal musim hujan tentunya biasanya identik dengan bulan Desember, Mas. Tapi mungkin akhir-akhir ini lebih sering terjadi di mulainya bulan Januari. Mungkin apa yang membuat atau apa faktor yang menjadikan hal ini terjadinya di bulan Januari, Mas? Iya, jadi khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, memang periode musim hujan tahun ini dimulai di bulan November 2023. Kemudian di Desember itu curah hujannya juga tidak terlalu signifikan. Jika kami sampaikan bisa dibilang contohnya di wilayah Kota Makassar itu curah hujannya masih berada di bawah rata-rata 30 tahunnya, seperti itu. Nah, di bulan Januari ini memang diprediksi wilayah Sulawesi Selatan bagian barat mengalami puncak musim hujannya, seperti itu. Jadi memang curah hujan khususnya di setelah tanggal 11 sampai akhir bulan itu memiliki potensi yang tinggi untuk terjadinya hujan-hujan intensitas sedang hingga lebat, seperti itu. Ya, Mas, ini juga tentunya menjadi pertanyaan bagi Tribuners begitu untuk menanti informasi terkait hari tanpa hujan nih, Mas. Ini walaupun memang sudah diprediksi akan sampai akhir bulan Januari, tentunya untuk informasi hari tanpa hujan mungkin perakirannya dimulai bulan berapa nih, Mas?
hari tanpa hujan. Jadi untuk saat ini wilayah Sulsel itu terpantau hari tanpa hujannya itu kategori pendek antara 1 sampai 5 hari, tetapi beberapa titik masih mengalami hujan seperti itu. Ya, mungkin lebih update-nya mungkin boleh di search atau di klik di website atau di media sosial mana, Mas, Ya, boleh disampaikan buat Tribuners? betul. Jadi dapat masyarakat bisa mengakses ke website bmkg.go.id, kemudian memilih bagian iklim dan bagian hari tanpa hujan seperti itu Baik, untuk ya, melihat bagaimana ya, itunya. siap, siap, Mas. Mas Rizky ini juga sebagai mungkin closing statement yang boleh disampaikan oleh Mas Rizky buat Tribuners ketahui bersama bagaimana mungkin apa yang perlu diantisipasi beberapa hari ke depan dan sebagainya boleh disampaikan oleh Mas Rizky. Silakan, Mas. Ya, baik. Jadi kami himbau kepada masyarakat maupun kepada instansi terkait untuk mewaspadai masih adanya potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang setidaknya sampai tanggal 22 Januari 2024. Kemudian juga untuk berusaha menghindari berita-berita yang dibilang tidak benar atau hoax. Jadi selalu mengambil sumber dari yang terpercaya, misalkan dari BMKG, dari BPBD, ataupun dari Pemda terkait seperti itu. Jadi sumber-sumber yang tidak ada, informasi yang tidak ada sumbernya seperti itu lebih baik tidak perlu di-share dan tidak perlu ditanggapin seperti itu, agar tidak ricu atau tidak menjadi keributan di media sosial ataupun di dunia maya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizky Yuda. Tentunya juga ini penyampaian sekali lagi buat Tribuners harus mendapatkan atau juga membaca informasi yang rilisnya terpercaya ya Mas, dari beberapa sumber yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky Yuda, dan tentunya juga bagaimana Tribuners tetap stay safe di musim hujan kali ini. Terima kasih Mas Rizky Yuda, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama, terima kasih Baik. kembali. Baik, selanjutnya Tribuners kita juga akan beralih ke headline berikutnya yang ada di halaman 1. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Rizky Yuda selaku bagian dari forecaster BMKG Makassar. Dan kita juga punya beberapa headline di halaman 1 seperti Nutmeg, Yakob Sayuri permalukan pemain Irak. Juga ada dokumentasi yang kami tampilkan di layar, di mana aksi pemain timnas Indonesia Yakob Sayuri dalam laga timnas Indonesia versus Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad bin Ali, tepatnya di Qatar pada Senin 15 Januari 2024. Pemain PSM Makassar ini menyumbang assist atas satu-satunya gol timnas Indonesia yang diceploskan Marcelino. Kemudian kita juga ada informasi mengenai Amin akan jadikan Bone lumbung suara di Sulawesi Selatan. Ini kita bahas tentang politik lagi, di mana sebelumnya kita bahas tentang cuaca. Kemudian di halaman 1 juga kami menampilkan informasi terkait permainan timnas Indonesia kemarin. Dan selanjutnya kita akan bahas politik, di mana mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dipastikan mendampingi calon Presiden Anies Baswedan kala safari politik di Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru pada Rabu 17 Januari nanti. Tim pemenangan yakin kehadiran Yusuf Kala di Bone akan berdampak signifikan pada elektoral Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan Anies Baswedan dijadwalkan akan tiba di Makassar tepatnya hari ini 16 Januari, tepatnya malam hari nanti, dan akan singgah di Makassar setelah kunjungan dari Papua dan juga Ambon. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners bisa baca untuk di halaman 7 di halaman selanjutnya. Tapi sebelum itu kita masih di halaman pertama, bagaimana informasi terkait kesiapan KPU 30 hari menuju pemilu serentak, tepatnya 14 Februari 2024 nantinya. Ini adalah salah satu program yang kemarin kami sajikan buat Tribuners ketahui bagaimana sebenarnya kesiapan dari KPU Kota Makassar, tepatnya podcast yang kami sudah sajikan. Kita bahas terkait bagaimana kesibukan dari anggota KPU, khususnya KPU Makassar, dan juga bagaimana sebenarnya logistik yang harusnya tersedia pada saat nanti 14 Februari 2024. Dan kita juga bahas terkait isu atau mungkin informasi yang beredar seperti yang mungkin Tribuners sudah dapatkan di sosial media, bagaimana adanya surat suara, maksud saya surat suara yang
tanda kutip rusak atau tidak layak digunakan sebenarnya diapakan begitu ketika sudah dipastikan tidak layak digunakan. Nanti Tribuners boleh akses ke halaman 7 atau juga melalui website kami di www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper untuk informasi dari halaman 1, lebih lengkapnya di halaman 7. Selanjutnya kita beralih ke rubrik Mata Lokal Memilih, masih di edisi Selasa 16 Januari 2024. Sebagai informasi juga di halaman 1 kami menampilkan 28 hari menuju pemilu serentak, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Di rubrik Mata Lokal Memilih, dalam rubrik ini kita menyajikan beberapa headline juga. Yang paling pertama adalah Sekda Hasbi mengatakan tidak ada ajakan memilih. Ini merupakan topik di mana tanggapi video viral diduga dukung Gibran. Ya, kami juga menampilkan dokumentasi atau grafis di mana pernyataan Sekda Takalar M. Hasbi mengatakan kegiatan rembuk guru se-Kabupaten Takalar, lokasinya Museum Daerah Bala Apaka Sulapa yang ada di Takalar pada Rabu 10 Januari 2024 kemarin. Ini juga statement yang ditampilkan dari tim Tribun Timur adalah statement dari Muhammad Hasbi. Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Ini harus diapresiasi katanya. Pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru ini saat ini mungkin kurang istilahnya, tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Dan dari Bawaslu Takalar mulai telusuri video Hasbi, mungkin sebagai tindak lanjut begitu istilahnya dari ada statement atau video yang beredar di mana Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas dari Bawaslu Takalar, Sahlul Padil, mengatakan sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait video viral itu. Namun pihaknya akan melakukan penelusuran lebih mendalam terkait dugaan ketidaknetralan Sekda Takalar. Selain itu, Sahlul Padil mengungkapkan Bawaslu sedang mengumpulkan informasi dan juga membentuk tim penelusuran. Ini saat ini Bawaslu Takalar sedang menelusuri juga sembari menunggu informasi atau juga laporan dari masyarakat nih terkait adanya video atau isu yang beredar di mana Sekda Hasbi diduga dukung Gibran. Selain itu juga ada penyampaian dari relawan Amin. Sayangkan tindakan Sekda Takalar, masih juga soal isu video viral yang diduga mendukung pasangan Gibran dan juga Prabowo. Ini sangat disayangkan begitu tindakan seorang yang diduga aparat negara tidak berlaku netral, di mana seharusnya kewajiban dan juga tanggung jawab dari aparat untuk selalu meningkatkan atau juga menjaga netralitas. Selanjutnya di halaman Mata Lokal Memilih kita juga punya informasi terkait Bawaslu awasi 5 daerah rawan. Disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, tidak boleh membuat kita berada di zona nyaman karena fakta-fakta pemilu dari peristiwa pemilu di masa lampau akan diuji peristiwanya. Ini juga daerah rawan adalah Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Tanah Toraja, dan Kota Parepare. 5 daerah ini fokus utama dalam upaya pengawasan Bawaslu. Dalam pernyataannya, Ketua Bawaslu Sulsel menjelaskan alasan utama terkait fokus pengawasan di 5 daerah ini. Pertama, yaitu Tanah Toraja, di mana Tanah Toraja memiliki tingkat politik uang yang tinggi, meskipun dalam konteks pemilu 2024, Sulsel berada dalam kategori rendah pada Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Namun, Tanah Toraja masih dianggap berada dalam fokus pengawasan ketat, meski masuk pada kategori rendah IKP. Baik. Selanjutnya di halaman, kita beralih lagi ke halaman selanjutnya, masih dalam highlight Tribun Timur Cetak, di mana ini merupakan rubrik kebanggaan atau pendukung supporter dari tim Joko Eja. Kita ada rubrik Tribun PSM. Ada informasi yang kami tampilkan, bangkit pasca libur. Latihan perdana di Kaligowa hari ini, tepatnya akan latihan sebab PSM Makassar masih tercecer papan
tengah klasemen posisi 11 dengan 29 poin. Berjarak 9 poin dengan penghuni 4 klasemen PSIS Semarang, peringkat 4 merupakan batas untuk masuk Champions Series. Dan tim besutan Bernardo Tavares akan memanaskan mesin tim hari ini pada 15 Januari. Mereka latihan perdana setelah libur 27 hari. Baik, PSM Makassar akan bertindak tuan rumah melawan Persita pada pekan 24 Liga 1. Namun laga ini bukan lagi di Stadion BJ Habibie Parepare, melainkan di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 4 Februari nantinya. Kita juga ada 4 pemain absen, di mana ada pemain tersebut adalah Yakob Sayuri, Mufli Hidayat, Sultan Saki, dan Syamil Bahij. Mereka masih berada di Timnas Indonesia. Dan seperti di halaman 1 kami tampilkan tadi informasi mengenai Yakob Sayuri. Yakob Sayuri memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan tepat kemarin melawan Irak di grup D, lawan Irak maksud saya, pada Senin 15 Januari kemarin. Kita juga ada grafis, boleh ditampilkan data PSM hingga pekan 23 Liga 1 2023-2024. Ada informasi klasemen, menang, seri, kalah, versus di mana putaran kedua juga kami tampilkan klasemen, menang, seri, kalah. Ada juga logo-logo dari tim lawan PSM. Kemudian disusul dengan informasi pencetak gol, assist, kartu merah, kartu kuning. Dan tak lupa kami juga tampilkan jadwal PSM Makassar, di mana pekan 24 nanti akan dimulai tepat pada Minggu 4 Februari 2024 pukul 4 sore di Stadion Batakan. Ini yang paling dekat dengan per hari ini maksud saya. Ya, Tribuners, kami juga tentunya punya informasi untuk lebih lengkapnya dari halaman atau rubrik Tribun PSM seperti yang biasa kami sajikan buat Tribuners ketahui bagaimana penjelasan dari tim Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kak Irex. Halo Fai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa Kak Irex. Ya, Hai, apa kabar semua Tribuners? alhamdulillah. Baru ketemu lagi. Iya. Apa dibahas halaman saat ini Kak? Kita akan terbit edisi Tribun Timur edisi cetak Selasa. edisi Selasa 16 Januari. 19 Januari 2024. Ya. Kita bicara tentang cuaca nih besok. Iya. Guys. Jadi mungkin warga Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya Iya. bisa merasakan bagaimana cuaca di akhir-akhir ini dalam satu pekan terakhir. Cuaca buruk menghantui Makassar, hujan deras terjadi pagi sampai sore hari dalam 2-3 hari terakhir ini. BMKG memang sudah memperkirakan bahwa hingga 19 Januari 2024 mendatang Makassar khususnya atau beberapa wilayah di Sulawesi Selatan akan diguyur hujan lebat. Jadi ini peringatan dini dari BMKG. Jadi berdasarkan hasil analisisnya, hasil pengamatan BMKG tentang cuaca, mereka melihat akan ada potensi cuaca buruk hingga tanggal 19 Januari. Oleh karena itu, mengantisipasi cuaca buruk ini, Pemkot Makassar misalnya telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan sekolah online selama 3 hari mengantisipasi cuaca buruk. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan juga telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi bencana alam, seperti ya kalau misalnya di cuaca buruk seperti saat ini bencana alam yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor. Kemudian di daerah pesisir itu yang sering terjadi adalah gelombang tinggi dan abrasi. Nah, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar pemerintah daerah khususnya ya telah diperintahkan untuk melakukan antisipasi bencana-bencana daerah tersebut. Kalau di Makassar beberapa daerah yang rawan banjir seperti daerah Manggala, daerah Kecamatan Taman Raya, Kecamatan Biringkanaya, kemudian Kecamatan Rapocini dan sebagainya, itu
mendapat perhatian khusus dari pemerintah Makassar untuk diantisipasi supaya tidak terulang bencana banjir yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan misalnya dengan BPBD Sulsel, selain pemetaan juga menyiapkan peralatan-peralatan rescue untuk membantu jika terjadi bencana alam. Mereka para petugas-petugas ini diminta siaga 24 jam karena kita tidak tahu tiba-tiba terjadi bencana alam, ya mereka harus langsung siap untuk diterjunkan ke daerah bencana tersebut. Selain itu, akibat cuaca buruk ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga terkena dampaknya. Jadi Senin tanggal 15 Januari 2024 ini, karena cuaca buruk ada 6 penerbangan yang terpaksa di-delay, tertunda penerbangannya karena tadi cuaca buruk dan angin kencang dan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau misalnya cuaca buruk terus berlanjut hingga tanggal hari Selasa atau Rabu dan Kamis, ya dikhawatirkan penundaan penerbangan juga masih akan terus terjadi. Jadi para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Sultan Hasanuddin diminta waspada, hati-hati, memperhatikan cuaca sebelum berangkat. Jadi kalau misalnya dianggap mengkhawatirkan, sebaiknya ditunda atau bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berita berikutnya, Pak Is, tentang rencana kedatangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan ke Sulawesi Selatan. Jadi Selasa Rabu 17 Januari 2024, Anies Baswedan berencana melakukan safari politik ke Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru. Tapi Anies sudah akan tiba di Sulawesi Selatan hari Selasa tanggal 16 Januari dan akan langsung menemui mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di kediamannya Jalan Haji Bau. Nah, Pak Anies akan berangkat ke Bone bersama Pak Yusuf Kalla untuk melakukan kampanye. Jadi Pak Yusuf Kalla ini sebenarnya sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 nanti. Kenapa Bone dipilih? Karena menurut Timnas Amin, Bone dipilih karena Bone merupakan salah satu daerah dengan daftar pemilih tetap yang cukup banyak setelah Makassar. Jadi pada Pilpres 2019 lalu juga merupakan lumbung suara Jokowi Ma'ruf. Jadi mereka menang di situ dengan 200.000 suara lebih. Nah di situ Timnas Amin berharap bisa melalui pengaruh Yusuf Kalla bisa mendulang suara lebih banyak dari Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2024 nanti. Setelah dari Bone, Anies Baswedan akan bersama Yusuf Kalla juga akan berangkat ke Baru untuk memenuhi undangan pimpinan Pondok Pesantren Dede Mangkoso. Jadi di sana akan melakukan silaturahmi dengan santri dan pimpinan Pondok Pesantren. Kemudian berita berikutnya, Pak Is, tentang Timnas Indonesia. Ya, sebenarnya ini mengecewakan, tapi juga sekaligus berita menggembirakan bagi PSM Makassar. Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3. Tapi satu gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia melalui Marcelo Ferdinand itu berkat asis dari pemain PSM Makassar Yaakob Sayuri. Jadi ini adalah kekalahan perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Nah, di situ ada Jepang, ada Irak, ada juga Vietnam. Jadi berharap nanti pada pertandingan berikutnya Timnas Indonesia bisa berbuat lebih banyak lagi agar bisa lolos dari grup fase grup ini. Itu saja mungkin, Faiz,
kisi-kisinya, dan kalau mau lebih jelasnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak hari Selasa 16 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Kasadi. Halo Faiz. Ya, ketemu lagi kita ini. Lama-lama datang. Lama-lama ini ya. Terus mana kah? Iya. Sibuk. Ya. Ya, ngomong-ngomong bagaimana kabar PSM Makassar hari ini, Kak? Untuk PSM di edisi Selasa 16 Januari 2024 Tribun Timur untuk di halaman PSM terbit dengan asa bangkit pasca libur. Hari ini skuad PSM Makassar setelah menjalani libur kurang lebih 27 hari, mereka akan memulai kembali latihan di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa. Seluruh pemain dipastikan berkumpul untuk menatap sisa kompetisi Liga 1 yang sisa 11 pertandingan untuk musim ini. Nah, untuk asa bangkit ini PSM diharapkan memang bisa tampil maksimal, mendulang poin di 11 laga sisa, apalagi ada 7 partai berstatus sebagai kandang. Nah, tentu poin di kandang ini harus diraih penuh untuk merangsek ke posisi 4 klasemen sebagai batas untuk masuk Champions Series. Nah, sekarang PSM berada di peringkat 11 dengan 29 poin, selisih 9 poin dengan PSIS Samarang. Nah, dalam untuk bangkit ini, PSM harus paling penting adalah menjaga mental bermain mereka dan harus kerja keras serta punya motivasi untuk berlipat ganda. Mereka harus menunjukkan semangat sirik napacenya orang Sulsel di sisa putaran kedua ini, jika memang ingin mempertahankan gelar juara Liga 1. Walau sisa pertandingan yang kurang lebih 17 hari ini yang akan lawan Persita pada 4 Februari mendatang, PSM tidak merencanakan untuk uji coba. Mungkin alasan pertimbangan pemain cedera dan hal-hal lainnya sehingga PSM ini tidak melakukan uji coba. Namun hal ini bisa ditutupi dengan game internal yang bisa dilakukan, baik itu membagi tim 7 lawan 7, 7 lawan 5, 5 lawan 3, itu semua bisa membantu untuk mengembalikan sentuhan pemain, termasuk juga membangun chemistry pemain lagi. Namun Faiz, di latihan perdana ini 4 pemain PSM dipastikan absen. Nah, kenapa itu Kak? 4 pemain PSM ini masih memperkuat timnas Indonesia. Yakob Sayuri masih memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia. Kemudian ada Mufli Hidayat, Sultan Saki dan Syamil Bahij masih berada di pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Nah, untuk Yakob sendiri kemungkinan baru akan bergabung setelah timnas Indonesia jika gugur di fase grup, mungkin akan langsung bergabung dengan tim, sementara Mufli, Saki dan Syamil akan bergabung setelah TC pada tanggal 28 Januari 2024. Begitu Pak. Ya, makasih Kak. Oke, Baik Tribuners, itulah tadi liputan atau juga informasi yang kami sajikan buat Tribuners dari Highlight Tribun Timur Cetak edisi Selasa 16 Januari 2024. Jangan lupa untuk saksikan program seperti ini di setiap harinya, karena akan kami sajikan setiap harinya juga program lainnya, program reguler yang akan kami berikan untuk Tribuners semua. Saya Firna Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.